Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua wanita pelaku tindak pidana perdagangan orang ditangkap Satreskrim Polres Sijunjung di 2 lokasi. Ribuan kubik sampah menumpuk di Muara Batangkapa. Warga yang bermukim di sekitarnya pun terdampak banjir. Ratusan hektar lahan pertanian padi dan coklat di 7 kecamatan di 50 kota diserang hama tikus dan wereng dalam beberapa bulan terakhir. Kamis dini hari, seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang ditangkap saat hendak pulang ke rumahnya. Penangkapan itu dilakukan setelah petugas membuntutinya dalam waktu yang lama. Begitu ada kesempatan, mobil pelaku dihentikan dan ditangkap. Dari informasi Jessica, dirinya hanya menyalurkan pekerja itu di Malaysia. Sedangkan yang mencari dan mengurus semua administrasi keberangkatan adalah rekannya Anissa. Dengan cepat polisi pun menuju ke rumah Anissa dan menangkapnya. Hasil pemeriksaan terungkap, mereka berdua berkomplot mencari wanita muda untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur bagi lelaki hidung belang di negara jiran. Agar korban mau bergabung, mereka dijanjikan akan bekerja di rumah makan dengan gaji 15 juta rupiah per bulan. Kasus ini terungkap setelah 2 dari 6 korban berhasil kabur dari Malaysia dan pulang ke kampung halamannya di Sijunjung. Mereka juga melaporkan kasus ini ke Mapolres Sijunjung. Kami mendapatkan informasi dari 2 orang yang mengaku korban tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang berhasil dibawa ke negara Malaysia, di mana di sana dijanjikan untuk bekerja sebagai seorang pelayan di restoran dengan gaji 15 juta. Namun sesampainya di sana, kedua korban tersebut dipekerjakan di tempat spa. Saat ini, kedua pelaku diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sijunjung. Mereka berdua dijerat dengan pasal 81, junto pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Migran Indonesia dan pasal 4 Undang-Undang Perdagangan Orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Meski tak ikut membuang sampah ke sungai, warga di Nagari Batang Harapan yang bermukim di Muara Batangkapa terkena imbasnya. Ribuan kubik sampah menumpuk di muara sungai itu. Jika pasang laut naik atau debit sungai meninggi, maka sampah itu akan meluber ke permukiman dan perkebunan warga. Kondisi ini telah terjadi sejak 2 bulan lalu, saat cuaca ekstrim melanda Pasaman Barat. Hujan deras yang mengguyur daerah hulu Batangkapa menghanyutkan sampah-sampah itu ke Muara Batangkapa. Beragam sampah menumpuk di muara itu, mulai dari sampah plastik, sampah rumah tangga, hingga batang kayu lapuk yang dihanyutkan air. Aparat pemerintahan Nagari menyerah dan angkat tangan untuk mengenyahkan sampah-sampah itu karena volumenya yang besar. Mereka berharap pemerintah kabupaten turun tangan mengevakuasinya dan membersihkan sungai dari sampah. Selain itu, pejabat wali nagari setempat berharap agar warga yang tinggal di sepanjang aliran Batangkapa tidak membuang sampah ke sungai. Itu sudah menumpuk yang sangat luar biasa. Kami berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di hulu, yang ada di Kabupaten Pasaman Barat ini agar sadar untuk membuang sampah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Harapan yang sama juga disampaikan Camat Kecamatan Sasak.
himbauannya kami minta juga kepada masyarakat kami yang ada di pinggiran Sungai Batang Kapar ini agar jangan membuang sampah ke sungai. Akibatnya akan terjadi penumpukan sampah dan terjadinya banjir. Banyak sekali di pinggiran Sungai Batang Kapar ini sangat banyak sampah-sampah yang berasal dari plastik dan juga dari pohon-pohon kayu yang tumbang. Sejatinya, melarang warga membuang sampah ke sungai bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi merupakan tanggung jawab bersama. Perilaku membuang sampah pada tempatnya akan terjadi jika hal itu dibudayakan dari rumah masing-masing. Kepala rumah tangga bertanggung jawab akan sikap anggota keluarganya untuk membuang sampah di tempat sampah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ratusan hektar lahan pertanian di 50 kota terdampak serangan hama tikus dan wereng batang coklat. Kondisi ini menyebabkan kerugian yang signifikan bagi petani di daerah itu. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdapat 7 kecamatan yang diserang hama. 3 kecamatan diserang hama tikus, yakni Kecamatan Situjuh Limonagari, Akabiluru, dan Lareh Sagohalaban. Sedangkan 4 kecamatan lainnya diserang hama wereng batang coklat, yakni Kecamatan Gugua, Kecamatan Payakumbuh, Akabiluru, dan Harau. Untuk mengatasinya, pemerintah Kabupaten 50 Kota mengambil langkah pencegahan dan penanganan dengan cara menggerakkan pengendalian, sosialisasi, dan penggantian varietas tanaman. Menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 50 Kota, total luas lahan pertanian yang terserang hama tikus mencapai 75 hektar dan hama wereng batang coklat berjumlah 139 hektar. Untuk Kabupaten 50 Kota, luas lahan yang kena hama sekarang yaitu ada 2 jenis. Pertama tikus sebanyak 75 hektar, kemudian WBC, wereng batang coklat, seluas 139 hektar. Ini ada di 7 kecamatan yang untuk tersebarnya 5 kecamatan sudah kita lakukan gerakan pengendalian, walaupun sampai saat ini belum tuntas, hanya Kecamatan Payakumbuh yang sudah tuntas. Sementara kita sedang persiapan saat ini untuk 2 kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Situjuh dan Kecamatan Lareh Sagohalaban. Serangan hama ini mengakibatkan tanaman padi terkena penggerek batang dan serangga walang sangit yang memotong atau memakan batang padi, sehingga mengakibatkan tanaman padi mati. Ilasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Tim gabungan Satpol PP 50 Kota merazia warung-warung yang terletak di pinggir jalan di daerah perbatasan Sumbar Riau. Petugas memasuki satu persatu warung yang masih buka maupun yang sudah tutup. Dalam razia tersebut, tim melakukan penyisiran terhadap sejumlah warung atau kedai kopi di kawasan Sibunbun, Nagari Pangkalan. Razia ini untuk mencari ada tidaknya peredaran miras di warung-warung itu. Petugas juga memeriksa kamar-kamar di dalam warung untuk mencari apakah ada transaksi seks di tempat tersebut. Dalam razia antisipasi gangguan Kamtibmas jelang pilkada itu, tim gabungan menahan seorang perempuan dari sebuah kedai kopi yang diduga sebagai wanita pekerja seks komersial. Perempuan ini dibawa ke markas Satpol PP untuk didata dan dimintai keterangan. Alhamdulillah hasil untuk kegiatan kita dalam kondisi menjaga ketertiban, ketentraman masyarakat, kita dari Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sebuah kegiatan ke lapangan bersama-sama untuk melihat kondisi di tengah-tengah masyarakat. Kita sempat mengamankan seorang perempuan. Tentu hal ini saat ini sedang disidik oleh petugas kita sejauh apa dengan kondisi yang akan kita lakukan dengan penyidikan dilakukan oleh petugas kita sebaik-baiknya. Diduga razia ini telah bocor sehingga sasaran yang hendak dicari tidak terlihat sama sekali. Pasalnya, keberadaan warung ese-ese yang menyamar sebagai warung kopi di daerah perbatasan itu telah menjadi rahasia umum dan telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.
Razia serupa akan terus digelar di berbagai tempat rawan di 50 kota, agar kabupaten ini bebas dari penyakit masyarakat. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota.